Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang skor standar dan skor terstandarisasi. Berdasarkan interpretasinya, skor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu skor terstandar atau skor unstandardized score dan skor terstandar atau standardized score. Skor tidak standar adalah skor yang tidak atau belum memiliki acuan interpretasi, sehingga skor ini tidak mampu menunjukkan apakah individu yang memiliki skor tersebut memiliki kategori tinggi ataukah rendah. Karena bisa jadi ini adalah baseline sebuah tes, berada di atas karena tingkat kesulitannya tinggi atau berada di bawah, tingkat kesulitannya rendah. Skor terstandar adalah skor yang sudah memiliki acuan, ada standarnya, sehingga dapat diinterpretasikan. Skor ini dapat menunjukkan apakah seorang individu masuk dalam level yang rendah, sedang, atau tinggi. Standarisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah menentukan baseline dan ceilingnya. Misalnya ada sebuah skor yang bergerak 0 sampai 200, kemudian skor yang lain, skor B, bergerak mulai dari 0 sampai misalkan 50. Standarisasi dapat dilakukan dengan mentransformasi keduanya sehingga menjadi baseline dan ceilingnya adalah sama, misalkan 0 sampai 100, dengan cara mengurangi baseline-nya dan mengalihkannya. Kemudian ada proses standarisasi yang lain, yaitu misalkan dari 0 sampai 200, kemudian yang satu 0 sampai 50, kita ambil tengah-tengahnya, ini adalah 100, kemudian kita ambil tengahnya, ini adalah 25. Kemudian keduanya ini 100 dan 25 kita tetapkan dalam satu kontinum. Misalkan 0 sampai 100, 100 adalah di sini, kemudian 25 adalah di sini. Ini adalah baseline-nya. Ada dua cara, yang ini cara yang pertama, ini adalah cara yang kedua. Standarisasi yang kita pelajari adalah standarisasi melalui titik atau skor tengah. Berikut ini adalah skor standarisasi melalui maksimal. Misalnya seorang juri tidak boleh memberikan penilaian yang di atas 10. Ini adalah standarisasi yang dilakukan melalui skor tengah. Dengan berbagai pertimbangan, maka dipakailah skor tengah sebagai standar. Hal ini dikarenakan skor tengah mewakili banyak makna. Makna rata-rata, makna biasa, kebanyakan, sedang, moderat, wajar, poros atau inti, kemudian skor yang pas, skor yang medium, skor yang transisi dari rendah ke tinggi. Berikut ini adalah skor yang belum terstandarisasi. Kita lihat range-nya berbeda-beda antara kecerdasan, pengukuran intensitas, dan pengukuran sikap. Namun setelah dilakukan standarisasi, ketiga pengukuran yaitu kecerdasan, intensitas, dan sikap memiliki range yang sama dan terutama memiliki titik tengah yang sama, sehingga orang yang kecerdasannya sedang memiliki metrik yang sama dengan orang yang intensitasnya sedang. Misalkan intensitas untuk berbelanja dari tinggi dan rendah, demikian juga sikap. Berikut ini adalah contoh standarisasi dari dua skor. Skor yang pertama dan skor yang dua. Masing-masing memiliki distribusi range yang berbeda. Pada skor yang pertama, rata-rata sedikit tinggi, skewed ke kanan, kemudian yang B skewed ke kiri. Namun setelah keduanya distandarisasi, rata-ratanya terletak pada satu titik yang sama. Demikian juga maksimalnya dan minimalnya. Skor standar di dalam statistika atau di dalam psikometrika disimbolkan dengan Z. Di dalam rumus ini terkandung beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah skor mentah, kemudian sebuah acuan yang kita tadi sudah berkenalan, sesuatu yang dikatakan sebagai wajar, sesuatu yang dikatakan sebagai moderat, medium, dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat bahwa semakin individu menyimpang dari sesuatu yang wajar, semakin
tinggi Z-nya. Demikian juga ketika skor kewajaran itu lebih tinggi daripada skor mentah, maka Z-nya akan negatif. Namun ketika X-nya itu skor mentahnya lebih tinggi daripada skor kewajaran, akan menjadi positif. Kemudian dengan adanya simpangan baku atau standar deviasi, ini rentang dari skor Z akan relatif lebih memusat dan memiliki distribusi yang menetap. Kita ingat di dalam rumus korelasi ada satu statistik yang namanya kovarian. Kovarian memiliki rentang yang tidak terhingga sampai tidak terhingga. Namun ketika kovarian dibagi menjadi standar deviasi, kemudian rentangnya menjadi 1 dan -1 yang dinamakan dengan korelasi. Kita lihat di sini kovarian memiliki rentang yang sangat tidak terbatas. Ini unlimited, ini juga unlimited. Namun setelah kovarian dibagi oleh standar deviasi, kemudian jadilah rumus korelasi. Kita tahu korelasi itu bergerak dari -1 yang menunjukkan korelasinya negatif dan korelasinya positif, yaitu 1. Hal yang sama juga dilakukan pada skor standar. Adanya pembagi berupa deviasi standar atau standard deviation menjadi rentangnya relatif sama untuk semua skor mentah. Berikut ini adalah syarat untuk menjadi acuan. Karena skor mentah adalah sebuah acuan, M ini harus didapatkan dari pengukuran yang memiliki kriteria tertentu. Kriterianya adalah yang pertama, didapatkan dari pengambilan data melalui proses sampling yang random. Yang selanjutnya adalah ukurannya besar, bahkan dalam penormaan beberapa tes yang populer jumlahnya ribuan, kemudian memenuhi keragaman populasi. Segala sampling frame dalam pengambilan sampel itu dilibatkan, misalkan jenis kelamin, kelas, sekolah, karakteristik-karakteristik yang lain. Kemudian konstruk yang dipakai untuk penormaan adalah konstruk yang mengandung norm reference, karena ada beberapa konstruk yang tidak dapat dilihat sebagai norm reference, misalnya kompetensi dalam bekerja. Skor Z memiliki 6 area. Kita lihat di sini 6 area. Skor Z yang di tengah adalah 0, kemudian area yang pertama 1, area yang kedua, dan area yang ketiga. Ini area yang pertama ya. Jadi 3 ke kanan, kemudian 3 ke kiri. Selain skor standar dasar, juga ada skor standar turunan, yaitu skor yang merupakan hasil transformasi skor standar melalui proses persamaan linear. Kita tahu skor Z memiliki rentang kira-kira 0, -3 hingga 3, kemudian rata-ratanya minnya adalah 0, standar deviasinya adalah 1, 1, 2, 3, sehingga membentuk 6 wilayah. Dengan menggunakan transformasi linear, kita bisa menetapkan rata yang menjadi target kita dan deviasi standar yang menjadi target kita. Ada banyak skor standarisasi yang dijabarkan dari skor standar. Ada T-score, ada Hull score atau H-score, ada IQ score, ada CEEB score atau CEEB skill. Sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai kurva normal, saya ingin memberikan kuis. Misalnya, partisipan dalam sebuah penelitian berjumlah 450 orang dengan rata 30 tahun dan deviasi standar sebesar 5 tahun. Berapa usia partisipan termuda, sehingga dapat ditulis bahwa min-nya adalah 30, kemudian SD-nya adalah 5. Kita lihat dalam sebuah kurva normal, kita sudah mempelajari tadi, ada 3 standar deviasi ke kanan dan standar deviasi ke kiri sejumlah 3 kali, sehingga dapat dikatakan dengan
3 kali standar deviasi berarti 15 ke kiri karena 5, 5, 5. Sehingga dapat dikatakan 30 dikurangi 15 sama dengan 15 tahun. Kemudian berapa usia partisipan yang paling tua, dapat kita hitung lagi 5, 5, 15 ke kanan, sehingga 30 ditambah 15 sama dengan 45 tahun. Hal yang sama juga diterapkan pada situasi ini. Misalnya ada sebuah metrik yang namanya College Examination Board yang dikembangkan oleh para peneliti di Amerika Serikat, yaitu mereka yang mengembangkan Scholastic Aptitude Test atau sekarang namanya SAT. Kita lihat SAT metriknya adalah 500 dan SD-nya 100. Pertanyaannya, berapa skor setinggi-tingginya yang didapatkan oleh orang yang mengikuti tes SAT? Kita dapat menghitungnya 500 ditambah 3 kali 100 sehingga 800. Skor inilah yang dipakai pada banyak tes TPA di Indonesia, misalkan tes potensi akademik, tes PAPS, GMST, tes inteligensi umum, TKDA, TPDA dan sebagainya. Semuanya menggunakan metrik CEEB, sehingga ketika ada pertanyaan berapa setinggi-tingginya skor untuk mendapatkan TPA yang paling tinggi, jawabannya adalah 800. Berapa serendah-rendahnya, berarti 500 dikurangi 3 kali 100 sama dengan 200. Individu tidak mengerjakan tes atau semua jawaban salah, skor minimalnya diperkirakan mendekati 200. Nah, bagaimana cara untuk mentransformasi skor dari Z menjadi skor dengan metrik CEEB? Rumusnya adalah seperti ini. Misalkan sebuah skor standar kita ingin mentransformasinya menjadi skor CEEB, maka kita masukkan di sini 500, kemudian kita masukkan standar deviasi yang kita inginkan adalah 100, kita kalikan dengan skor C yang kita dapatkan dari hitungan sebelumnya. Bagaimana jika saya ingin mendapatkan skor dengan metrik IQ? Kita lihat skor metrik IQ itu memiliki rata-rata sebesar 100 dan deviasinya adalah 15, sehingga kita tinggal mengalihkan 15 dikalikan dengan Z, kemudian ditambahkan dengan 100, sehingga bentuknya skor maksimalnya diperkirakan adalah 145. Bagaimana dengan skor-skor yang lain? T-score memiliki memiliki rata sebesar 50, kemudian SD-nya adalah 10, kemudian whole score adalah min-nya 50, SD-nya adalah 14. Sehingga dapat dikatakan setinggi-tingginya orang di T-score adalah 80 dan serendah-rendahnya orang yang memiliki skor T-score adalah 20 dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh transformasi dari Z-score. Ini adalah Z-score dengan rata-rata 0. Kemudian jika ditransformasi menjadi T-score, karena T-score adalah min-nya 50, maka 0 akan menjadi 50. Kemudian minus 1 akan menjadi 40 dan minus 2 akan menjadi 30. Bagaimana dengan skor CEEB? Karena CEEB rata-ratanya 500, maka di sini 500, sehingga di sini adalah 600, di sini adalah 700, di sini adalah 800. Inilah skor yang dipakai untuk melaporkan kemampuan potensi akademik, sehingga dapat dikatakan berapa rata-rata individu yang memiliki kemampuan TPA rata-rata. Disinilah rentang skornya, yaitu 400 sampai 500. Ini rata-rata atas, ini rata-rata bawah. Beberapa perguruan tinggi menerapkan orang dengan skor CEEB di atas 500, sehingga minimal mereka harus berada pada rata-rata. Berikut ini contohnya, Z-score ditransformasi menjadi T-score, 0 akan menjadi 50. Ketika ditransform menjadi IQ, maka
minnya menjadi 100, dan jika menggunakan stand 9 minnya 2, SC nya 2 akan menjadi 5. Tergantung dari tesnya apa, intinya adalah min sudah ditetapkan dan standar deviasi juga sudah ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kelebihan skor standar? Skor standar mudah dibuat kategorisasi. Kita lihat di sini kategorisasi, misalkan ini adalah kurva normal, ini adalah minnya, di sini rendah adalah X dikurangi 1 standar deviasi, sehingga di sini, kemudian sedang adalah di sini minus dikurangi 1 standar deviasi dan minus ditambah 1 standar deviasi, sedangkan yang kategori tinggi adalah di sini, sehingga dapat terlihat bahwa misalkan kita menerapkan kategori ini pada CEB, maka dapat terlihat bahwa di sini 500, di sini adalah 400, di sini adalah 600. Kategori tengah berada di sini, yaitu skor antara 400 hingga 600. Demikian juga IQ, di sini adalah 85, kemudian di sini adalah 115, yang menunjukkan IQ yang berada pada kategori sedang. Berikut ini bisa juga kategorisasi dilakukan berdasarkan standar deviasinya. Ini misalnya ini adalah sedang atau moderate, ini tinggi, ini sangat tinggi, ini luar biasa atau eksepsional. Di sini adalah posisi dari individu yang memiliki tingkat jenius, misalkan itu adalah kemampuan dalam hal intelijen. Yang kedua, skor standar dapat mengakomodasi perbedaan atribut. Jika skor skala hanya membandingkan satu tes dengan form yang sama saja, maka skor standar lebih dari itu. Dia dapat dipakai untuk membandingkan skor yang didapatkan dari tes yang mengukur kemampuan yang berbeda. Berikut ini contohnya, misalkan TS, dia mendapatkan skor mentah 80 dari matematika dan skor mentah 75 dari bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah TS lebih pandai dalam hal bahasa Indonesia dibanding dengan matematika? Belum tentu, karena skor ini belum distandarisasi. Kita harus melakukan standarisasi sebelum membandingkannya. Setelah dilakukan standarisasi, kita lihat dari norma atau populasi, terlihat bahwa rata-rata dari matematika, mohon maaf, bukan 80, ini adalah 40. Hampir sebagian besar orang itu mengalami kesulitan dalam hal matematika, sehingga rata-ratanya adalah 40. Jika distandarisasi, maka melalui rumus tadi 60 dikurangi 40 dibagi 10 sama dengan 2. Kemudian bahasa Indonesia rata-rata dari populasi adalah 70, sedangkan TS mendapatkan 80, sehingga kita tinggal memasukkannya 70 dikurangi 80 dikurangi 70 dibagi 10 sama dengan 1. Sehingga dapat dikatakan meskipun skor matematika dari TS lebih rendah dibanding bahasa Indonesia, namun TS sebenarnya memiliki kemampuan matematika yang lebih tinggi dibanding bahasa Indonesia. Skor standar dapat dipakai untuk menafsirkan hal tersebut. Selanjutnya, skor standar dapat dipakai untuk mengakomodasi keragaman baik dari bersumber pada berbagai macam hal yang berbeda-beda. Ada yang dari misalnya observasi, wawancara, dan tes. Contohnya ini adalah skor yang sebelum dilakukan standarisasi kita tidak bisa menjumlahkannya menjadi satu skor total. Karena apa? Karena kemampuan yang diukur oleh skor A atau kemampuan yang dilaporkan oleh skor A, skor B,
dan skor C itu berbeda. Harus distandarkan terlebih dahulu, baru standarisasinya kemudian dijadikan sebagai skor komposit. Lalu apa saja keragaman yang bisa diakomodasi oleh skor standar? Yang pertama adalah tes dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ini dari salah satu tes yang terkenal di Amerika, yaitu ACT. Semuanya distandarisasi, kemudian baru dijadikan skor komposit. Selain itu, skor standar juga bisa dipakai untuk menstandarkan, misalkan melalui pelaporan dari guru, pelaporan dari orang tua, dan pelaporan dari anak. Harus distandarkan terlebih dahulu, kemudian baru setiap Z ini kemudian dijadikan satu skor komposit. Selain itu, kadang-kadang kita memiliki data dengan metrik yang berbeda-beda. Ada data dari inci atau meter, kemudian kilogram, kemudian ini cup, quart, galon, dan sebagainya. Kadang-kadang kita juga memiliki skor yang berasal dari tes, kemudian dikombinasikan dengan misalkan dari sikap. Kita tidak bisa menjumlahkannya secara langsung. Misalnya ini adalah teori religiusitas yang di dalamnya ada unsur pengetahuan yang harus didapatkan dari pengetesan, yang satunya adalah didapatkan dari kuesioner atau skala, sehingga dapat dikatakan keduanya memiliki metrik yang berbeda. Sebelum dijumlahkan, keduanya harus dizikan dulu, dizikan atau distandarkan, baru dijumlahkan. Contoh yang lain adalah multiple method. Kadang-kadang kita ingin membuat satu skor komposit dari berbagai macam pengukuran, dari observasi, kemudian di hari kedua itu mengikuti tes, dan di hari 3 mengikuti interview. Semuanya tidak bisa dijumlahkan secara langsung, harus distandarkan terlebih dahulu, distandarkan, baru skor standar ini kemudian dilakukan agregasi menjadi skor komposit. Ini adalah contoh yang didapatkan dari bukunya Brown and Daniel. Ada 3 rating. Ratingnya ini kemudian distandarisasi menjadi Z-score, kemudian baru dari Z-score itu kemudian dijadikan rata-ratanya, kemudian distandarkan lagi. Jadi ada proses double standar di sini, double standar yang pertama, kemudian standarisasi yang kedua. Proses double standar ini banyak dipakai dalam pengembangan norma-norma di tes inteligensi, misalkan tes WAIS dan ACT COCTES yang dikembangkan oleh Fakultas Psikologi dan MCI. Nantikan ekstensi topik dan praktek skor standar pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.